Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah pengawasan kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk beramal soleh melihati kegiatan kita taklim pada subuh ini. Semoga dengan kita taklim ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemudahan dan juga dicatat sebagai amal soleh bagi kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada pada bab yang ketiga, yaitu tentang kejujuran. Ya, hadis yang terakhir pada bab ini yang diriwayatkan oleh dari Abu Hakim ya. Wan Abi Khalid Wan Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Khalid Hakim bin Hizam, semoga Allah memberikan keridhaan pada beliau. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al bayyani bil khiyar malam tatafarraqo. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Al-bai'an ai al-bai'u wal mustari. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa al-bai'ani bil khiyar, penjual dan pembeli ya, dalam sebuah transaksi kan ada yang menjual dan ada yang membeli. Bil khiyar itu dengan suatu pilihan ya. Jadi penjual itu maksudnya ya berarti yang memiliki barang yang diinginkan oleh orang lain, sedangkan pembeli itu merupakan orang yang menginginkan barang yang dimiliki oleh orang lain. Maka keduanya itu ada bil khiyar, ada khiyar, ada pilihan, berhak memilih. Memilih apa? Memilih antara melanjutkan transaksinya, pembeliannya, atau membatalkan pembeliannya, membatalkan transaksinya. Jadi kalau ada jual beli itu ya tidak harus ada keharusan yang menawar itu harus membeli, nah, karena keduanya baik penjual maupun pembeli itu memiliki hak, semuanya memiliki hak. Boleh kemudian penjualnya juga mengatakan dibeli sekian itu boleh atau tidak boleh, itu juga hak dari penjualnya. Sementara juga pembeli memiliki hak akan jadi membeli atau membatalkan pembeliannya. Ya. Malam yatafarraqo, kemudian sebelum mereka itu berpisah. Jadi
kedua-duanya baik penjual maupun pembeli itu ada keterikatan di situ. Boleh pilihan, keterikatannya boleh memilih antara meneruskan pembeliannya atau membatalkan transaksinya, ya. Jadi penjual dan pembeli diberi kesempatan memilih khiyar, pilihan untuk meneruskan melanjutkan pembeliannya, transaksinya, atau membatalkan jual belinya. Malam tatafarroko, selagi mereka belum berpisah. Fa'in sodako wa bayyana burika lahuma fi bai'ima. Jika mereka itu sodako, jujur, wa bayyana, dan juga transparan menjelaskan, ya, mengenai barang yang dibeli, yang diperjualbelikannya itu, burika lahuma fi bai'ima, maka mereka akan mendapatkan keberkahan di dalam jual belinya, entah pada barangnya, pada uang hasilnya, ya, atau pada kegiatannya. Wa in kadaba wa katama muhiqat barokatu bai'ima. Jika mereka itu kadzaba, ya berarti kadzib itu lawannya jujur, nggih. Jika mereka itu berbohong, wakatama, dan menutupi, ya merahasiakan, maksudnya ya tidak mengatakan yang sebenarnya tentang barang dagangan itu, muhiqat barokatu bai'ihima, maka akan terhapus keberkahan jual beli mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Islam itu memiliki aturan tentang perniagaan jual beli yang disebut khiyar, ya. Aturan ini, ya, ini mengatur hak dan yang lain harus memperhatikan baik bagi penjual maupun pembeli. Ya, dalam jual beli ini khiyar memiliki panduan agar kedua belah pihak itu tidak ada yang mengalami kerugian, ya, atau penyesalan dari sebuah transaksi, misalnya terkait dengan kondisi barangnya atau harganya. Jadi selama kegiatan itu ada pilihan bagi pembeli itu, silakan ini barangnya, boleh kemudian dilihat-lihat. Kemudian penjual mengatakan ini harganya, keadaannya seperti ini, dia jujur, dia mengatakan sesungguhnya tentang barang tersebut, maka ada keberkahan di dalamnya, ya. Jadi adalah aturan hukum dalam perniagaan Islam untuk melindungi baik penjual maupun pembeli. Penjual boleh kemudian mengiyakan, membolehkan, ya, penawaran dari pembeli tadi, ya atau tidak, ya. Itu penjual maupun pembeli boleh, ya. Meskipun pada dasarnya bahwa perniagaan itu menginginkan keuntungan yang besar, ya, baik penjual itu pengen keuntungannya besar, tetapi juga pembeli pengen agar uang yang ada ini mendapatkan barang yang besar, ya. Secara umum seperti itu, tetapi tidak kemudian merugikan yang lain. Maka khiyar ini melindungi keduanya, melindungi baik penjual maupun pembeli, ya. Jadi khiyar ini adalah boleh memilih antara perkara, yaitu melanjutkan transaksinya atau membatalkan transaksinya. Malam tatafarroko itu artinya bahwa sebelum mereka itu berpisah, baik berpisah secara fisik atau berpisah wis deal podo deal, ya, saling setuju. Kemudian ya wis setuju, wis
kemudian terjadi transaksi dan keduanya berpisah malam tatabaraka. Selagi mereka belum berpisah, maka kemudian masih ada hak khiyar itu. Masih ada hak khiyar, ya. Jadi ini merupakan satu aturan di dalam hukum Islam, ya, tentang jual beli, ya. Kita mungkin sudah pernah mengkaji tentang syariat tentang jual beli di dalam Islam, maka salah satu syariat yang melindungi adalah tentang khiyar ini, yaitu bolehnya melanjutkan atau bolehnya membatalkan perniagaan selagi mereka belum berpisah. Jadi sebuah permisalan, ya, ada seorang, ya, yang menjual barang, ya, misalnya sepeda motor atau mobil, ya, harganya sekian, ya. Kemudian ada terjadi tawar menawar. Kemudian dalam hal tersebut, tawar menawar tersebut boleh melanjutkan atau boleh membatalkan, kemudian selagi mereka ada di dalam media di dalam tempat tersebut, selagi mereka belum berpisah, ya. Jadi masih ada hak khiyar, ya. Kemudian apabila yang penjual tadi mengatakan tentang kondisi yang sebenarnya tentang mobil, ya, dia itu jujur, sodako, ya, dia itu jujur, maka kemudian dan juga wabayana menjelaskan, ya, tentang kondisi betul mobil itu, entah kelebihannya atau kekurangannya, maka burikalahum fi bai'ima, ya, maka ada keberkahan di dalam penjual, dalam transaksi tersebut. Mungkin, ya, mobilnya awet, ya, kalau bagi pembeli, ya, mobilnya kemudian nyaman, awet, ya, keberkahan itu adalah lamanya, ya, kebaikan dan tetapnya kebaikan itu, ya. Jadi ini menjadi barang ini menjadi awet, ya. Kemudian uangnya yang didapatkan oleh penjual, ya, penjual mendapatkan uang, maka uangnya juga berkah, ya. Keberkahan uangnya itu, ya, artinya bisa digunakan dan mencukupi untuk kebutuhan. Berbeda ketika uang itu banyak tapi tidak berkah, ya, jadi mudah hilang, ya, nanti mamprung ora ana tanjane. Jadi koyone badi akeh, ya, tetapi keberkahannya enggak ada. Ya, ada perniagaan seperti itu, transaksinya berjuta-juta, ya, tetapi setelah kegiatan itu 1 minggu, ya, atau bahkan belum sampai 1 minggu, uang itu sudah habis, ya. Ganti musim kaya maune maneh, padahal batine akeh banget. Nah, batine itu akeh tenan. 1 paket itu mungkin sampai 5 juta, ya. Kok ada sekian paket, nah, bisa terjual pada musim ini, ya. Kudune kari ngepengke to, 5 juta kali misalnya 20 paket. Nah, 20 kentung. Ternyata berarti 5 kali 20 ke 100 juta. Kudune 100 juta ke lah, ya, ono tatune, nah. Mau buat beli motor atau kemudian dandan rumah atau kemudian untuk keberkahan, untuk kegiatan-kegiatan yang lain, ya. Tapi ternyata setelah berganti hari, ya, berganti minggu, berganti bulan, endi tatune wingi kayane ya batine akeh temen, ya. Tetapi kok ora ono tatune itu tanjane, ya. Nah, ini mungkin karena tidak berkah tadi, keberkahannya terhapus, ya. Atau kemudian yang berkah itu justru sebaliknya,
ya badine mung sithik, tapi ya ana tatune. Ya oke cemantel, iso cemantel tuku lemari. Nah, cemantel dadi sepeda motor ya. Atau keberkahannya itu pada akibatnya. Pada akibatnya misalnya awake iki tetap sehat, perasaannya tetap senang ya meskipun badine iki ming sepiro ora sepiro atau sithik ya. Karena ada keberkahan. Jadi ini pentingnya jujur di dalam perniagaan ya. Jadi meskipun kemudian sedikit hasilnya, tetapi keberkahan itu merupakan satu hal yang diperlukan. Nah, dalam hal apapun. Jadi kita berdoa itu pun juga seperti itu. Kita berdoa, ya Allah berikanlah rezeki yang berkah, nah, bukan rezeki yang banyak. Banyak belum tentu berkah dan nanti bisa tidak berakibat baik. Tetapi rezeki yang berkah itu meskipun sidik ya, tetapi akibatnya itu kebaikannya itu langgeng ya, tetap ada. Maka itu merupakan sesuatu yang lebih baik kita usahakan adalah keberkahan. Nah, termasuk kegiatan jual beli yang jujur itu diantaranya misalnya kita melihat barang ya, penjualan barang-barang kayak buah-buahan ya, maka kita melihat kejadian-kejadian di perniagaan itu sing api-api tek ketoke nang dhuwur-dhuwur, tapi sing nang isor elek ya. Kemudian icipane nek dong icip ya juga akeh pilihane, dibukake ya anjen dibukake sing apik ya. Niki nek badhe icip angsal nah, tapi kemudian yang ketika wah enak tenan nggih kula 2 kilo nah, ketika ditimbangke tidak sekualitas yang diicipi, disesepi barang-barang yang di kualitasnya di bawahnya. Ini menjadi tidak berkahnya perniagaan. Maka kemudian untuk menjelaskan ini itu bisa disiasati dengan cara kita misalnya kita yang berjualan buah misalnya, ya dipilihke di kotak-kotak sing apik nang kene, sing sing rodok sak ngisore kene sak kene. Tidak kemudian sing apik nang dhuwur ngisore elek, saya elek. Tetapi di kotak-kotak saja. Nek tawarane 5.000 wis 5.000 itu yang ini 6.000, yang ini 7.000, yang ini 8.000. Ora kemudian satu harga tetapi yang ditampilkan yang bagus-bagus, nanti kemudian yang dijual yang tidak bagus. Jadi termasuk bayana tadi, menjelaskan tadi itu ya seperti itu. Kalau kemudian kita menjual barang seperti mobil ya, mobil ini kaya ngene ya, dijelaskan ya. Kok didol ngopo? Memang tak dol sebabnya apa kek butuh duit. Nah, sakjane iya anjen isih apik tenan. Itu menjelaskan tentang kondisinya, dijelaskan cirine apa, cirine kaya ngene. Ya, kemudian dijelaskan juga aibnya barang tersebut. Ya, ora diumpetake, wah ki nek nganu keplepek, wah angel banget. Nah, nek begitu keplepek wis dadak bongkar ya, sampai kemudian businya kudu diresiki dan sebagainya. Ya, jadi ada kejelasan, maka keberkahan di dalam perniagaannya akan tercapai ya. Jadi keberkahan itu adalah awetnya itu tadi ya, dan akibatnya adalah kebaikan. Ya, jadi ada di dalam ajaran Islam itu penjual perniagaan itu bisa dikategorikan ada yang kedua-duanya memiliki
pilihan menjual ataupun juga membeli ya. Jadi ada yang pilihannya itu hanya ada pada penjualnya saja atau ada yang pilihannya pada pembeliannya saja. Misalnya bagaimana? Misalnya harga itu total, jadi ada di supermarket itu adalah jenis yang pertama itu yo harga semono kuwi ora ana pilihane, barange kaya ngono kuwi. 5.000 ya 5.000 tenan. Nah, berbeda dengan di pasar ya, ada pilihan 5.000 ning iso dinyang. Ya, kadang iso diundakake 5.500. Kok gelem sing tuku? Ya ndak apa-apa. Ya. Asal kemudian masih di dalam tempat tersebut belum berpisah. Tetapi kemudian setelah berpisah maka sudah kemudian tidak ada komplain dari yang tadi sudah terlaksana. Maka sebelum berpisah itu harus ada kejelasan. Ya, baik tentang kualitas barangnya ataupun juga tentang harganya. Ada kejelasan. Jadi ada hak khiyar. Dengan demikian itu karena memilih itu merupakan hak baik bagi penjualnya maupun pembelinya. Ya. Salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al muslimu ala surutihim illa syartan harrama halalan au ahalla harman. Ya, jadi orang Islam itu melakukan transaksi jual beli itu tergantung dari syarat ya. Syarat yang mereka telah tetapkan ya. Kecuali ya mereka itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka itu sudah di luar aturan Islam, maka tidak boleh dilaksanakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa in sadaqa wa bayyana burikalahuma fi bai'ima. Jadi ini adalah tentang intisari dari bab ini, bahwa sodako ya, mereka itu jujur dalam hal ini karena mengatakan ya, bayana dan juga menjelaskan, mengatakan tentang sesungguhnya kondisi barang tersebut dan menjelaskan ya kebaikannya di sini ya. Ini model terbaru ya. Kemudian memorinya sekian tentang komputer misalnya ya. Kecepatannya begini ya. Kemudian wabayana menjelaskan ya. Maka kedua dalam hal tersebut nanti akan ada keberkahan di dalam perniagaannya itu, baik tentang tadi barangnya, tentang uang hasil penjualannya, atau kemudian tentang akibatnya. Lah yang lebih penting adalah tentang akibatnya ini. Akibatnya itu berkah. Ya, misalnya HP, nah, kita jual beli HP. Ya, kemudian keberkahan di dalam HP itu apa? Pertama mungkin awetnya dinggo ya penak, tidak masalah. Kemudian yang kedua, yang diakses dari HP itu ya sing api-api ya, yang kemudian bisa mendatangkan pahala ya. Itu keberkahannya ada di situ. Kemudian uang hasil penjualannya pun juga termanfaatkan dengan baik, tidak kemudian nanti muspro untuk adol HP ya, larang ya sekian juta, tapi kok kemudian kok tiba-tiba hilang. Nah, hilang itu ya bisa dimanfaatkan atau kemudian hilang tanpa dimanfaatkan ya. Kalau dimanfaatkan yang tiba-tiba hasilnya itu terbuang sia-sia. Jadi upamane gawe dagangan yo orang bateni ya, akan kemudian dibuat untuk keperluan hari sehari-hari yo, kemudian segera habis dan sebagainya, maka tidak ada keberkahan.
Keberkahan itu bisa dicari tentunya dengan perbuatan baik, ya, dengan mengerjakan amal soleh dan perbuatan baik. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatum minas sama'i wal ard walakin kadzaba wala in kadzabu fa akhadhahum bima kanu yaksibun. Dan jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi jika mereka itu mendustakan, maka kemudian mereka akan mendapatkan kerugian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi keberkahan itu dicari dengan beriman dan bertakwa. Walau ahnal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatum minas sama'i wal ard. Keberkahan itu bisa dicari dengan beriman dan bertakwa. Ya, iman, kita mengimani tentang Allah, tentang rezeki, bahwa rezeki itu sudah diberikan oleh Allah. Nek aku dodolane kaya ngene arek ngapusi seperti apa kaya men batine akeh, tetapi nek ming rezekine ancen takerane sithik ya tetap akhirnya akan mendapatkan sedikit, ya. Maka kita beriman pada Allah bahwa rezeki itu sudah diatur, kita tinggal melaksanakan akibatnya saja, ya. Dan bertakwa, ya, menjalankan syariat-syariat Islam itu tentang jual beli, kemudian meninggalkan hal-hal yang tidak diperkenankan di dalam jual beli, maka akan diberikan keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan terhadap barangnya, ya, hasil penjualannya dan juga akibatnya. Maka kunci keberkahan itu adalah beriman dan bertakwa itu dengan berbuat baik. Dalam perniagaan juga kita iman, ya. Kita beriman kepada Allah menunjukkan pentingnya untuk menghindari yang dilarang dan melaksanakan aturan-aturan. Itulah kemudian yang perlu dilakukan di dalam jual beli itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah manfaat, ya. Yang pertama bahwa di dalam perniagaan itu ada yang namanya khiyar, ya. Khiyar, boleh melanjutkan atau membatalkan transaksi selama di dalam pertemuan itu, ya. Tidak harus wong wis kadung rene kudu tuku, ya. Atau kemudian sebaliknya, ya, tidak boleh membeli, ya. Dodolan kok ora oleh membeli, ya. Kleru, ya. Jadi ada khiyar, boleh melanjutkan atau menggagalkan sebuah pernikahan. Dan yang kedua bahwa khiyar itu sampai mereka itu berpisah. Ketika belum berpisah itu masih ada hak khiyar, ya. Jadi ada deal, kemudian disepakati, kemudian mereka sudah berpisah, ya sudah, berarti wis terjadi proses transaksi itu. Ketika sudah berpisah, entah berpisah ke mengke ono keluar dari pintu, gitu, atau kemudian kalau ada gedung bertingkat, ya lantai 1 ke lantai 2, atau secara umum gitu, ya. Jadi secara umum yang namanya berpisah adat setempat itu bagaimana, ya. Jadi tapi nek upamane isih sak pandangan kemudian balik itu kalau adat umum mengatakan itu belum berpisah, ya itu diserahkan pada kebiasaan masyarakat setempat itu. Sing jenengane berpisah, nek wis mungkur wis pisah, ya berarti ya sudah, ya. Jadi ada hak, ya, khiyar itu sampai mereka berpisah. Maka setelah berpisah itu kemudian setelah berpisah tidak ada komplain, ya, baik penjualnya maupun pembelinya, ya. Wong wis pisah kok njo, mau lak wis setuju. Nek wis pisah
itu bisa jadi ada rekayasa kalau mereka kemudian bertemu kembali ya tanpa ada persyaratan secara umum ya secara umum. Jajal engko nek nang omah misalnya ono persyaratan ya ono garansi ya jajal. Nah nek ono garansi itu kan berarti persyaratan ya itu boleh kemudian dikomplainkan. Tetapi secara umum misalnya sudah terjadi transaksi ya sudah berhenti. Nah, kemudian hak hiar ini melindungi misalnya penjual tadi orang membeli ya. Kemudian setelah membeli dibawa oleh pembelinya, yaitu kemudian jatuh atau bagaimana ya. Kemudian karena sudah berpisah datang lagi ke penjualnya. Ternyata barangnya kok kaya ngene. Mau ora diteliti. Nah, mau aku kesusu ora iso kaya ngono. Ya, jadi selagi mereka bertemu ya dipastikan akhirnya terjadi kesepakatan. Nek wis kliwat beberapa saat sudah berpisah beberapa langkah ya, kemudian ada yang tidak tahu tentang kejadian setelahnya itu jatuh ya, atau kecipratan air ya sehingga fungsinya tidak sesuai kemudian terjadi dikembalikan dikomplain. Nah ini yang menjadikan tidak berkah seperti ini karena ada baik dari penjualnya atau dari pembelinya itu ada yang menutupi sesuatu jatuh ora tak kapake ket mau tak kekepi terus padahal sempat jatuh ya kecipratan air apa kok bisa tadi konslet ke piye gitu. Ya, maka khiyar tadi itu adalah tujuannya adalah melindungi. Jadi kalau tidak ada kesepakatan tertentu maka khiyar ini melindungi. Kalau ada kesepakatan bagaimana? Misalnya tadi yang namanya jaminan tadi transaksi yang bersyarat ya. Jadi jajal ya ini ada garansinya ya. Tapi dengan ketentuan garansi ke ya ora melewati hal-hal yang di luar kemampuan misalnya karena jatuh, karena terbakar, karena kena air dan sebagainya, maka kemudian ada persyaratan khusus ya itu kemudian bisa terjadi ya. Jadi tergantung dari kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dijajal engko nek tekan omah urip ya apa nek ora urip balik akhirene itu kan berarti persyaratan. Ternyata sampai di rumah kok ora urip, maka sesuai kesepakatan boleh kemudian dikomplainkan. Tetapi kalau tidak ada persyaratan tidak boleh. Kemudian yang terakhir bahwa kejujuran ya itu merupakan salah satu sebab keberkahan. Ya, inilah yang merupakan intisari dari bab ini yaitu tentang jujur ya, tentang sidik, tentang kebenaran ya. Maka itu adalah sebab dari keberkahan. Keberkahan berarti untuk urusan yang kebaikan dan kebaikan itu tetap tidak hanya untuk urusan dunia tetapi juga untuk urusan akhirat. Jadi kita berniaga ya itu tidak sekedar kemudian memenuhi kebutuhan saja. Ternyata bahwa di dalam perniagaan itu ada rezeki ya. Ternyata bahwa di dalam perniagaan itu juga ada keberkahan. Ternyata di dalam perniagaan itu juga ada pahala yang bisa kemudian kita unduh. Ya, ada salah satu contoh itu di satu tempat ya pondok pesantren itu kok jajanannya kok murah-murah. Nah, jajanannya kok murah-murah. Kemudian saya ketemu dengan penjual jajanan itu karena ada dia menyetorkan. Kemudian kok iso adol semono. Ternyata kemudian tujuannya
Itu luar biasa. Bukan kemudian dia itu pengen mendapatkan keuntungan semata, tetapi aku pengen njajakke bocah-bocah sing do ngaji. Nah, jadi ini luar biasa sekali toh. Dia tidak pengen sekedar mendapatkan keuntungannya saja, tetapi aku pengen njajakke bocah-bocah sing do ngaji. Acaranya bagaimana? Dia menjual murah barangnya, ya. Meskipun kemudian mungkin ya tetap badi, tetapi badinya tidak seperti orang umum dagang. Ya, dia mendapatkan keuntungan, sing penting keberkahannya itu. Ya, dia kudune nek saiki gorengan misalnya, gorengan ke siji wis 1000 paling ora to. Tapi kok iso adol 500 karena hanya dikembalikan pada modal atau kemudian keuntungannya cuma sedikit. Dia akan mendapat pengen pokoknya yang penting ono turahane gitu ya, sehingga meskipun gorengan ini besar-besar tetapi regane kok isi 500 ya. Kemudian ketika saya bertanya itu kok iso gitu, seperti itu, ternyata itu tadi jawabannya luar biasa ya. Aku pengen jajakke bocah-bocah sing do ngaji ya, pengen nyangoni ya, tapi dengan cara seperti itu. Nah, Masya Allah, ini adalah orang-orang mulia yang seperti itu ya. Nah, ini jadi tidak sekedar keberkahan itu tidak sekedar urusan dunia saja, tetapi juga untuk urusan akhirat. Demikian yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.